Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan solihah level 4. Semangat belajar kembali ya. Kita akan belajar IPS tentang kegiatan ekonomi. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah berdoa, siapkan alat tulis kalian karena kita hari ini akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, kita akan melanjutkan materi video yang sebelumnya. Disimak baik-baik ya anak-anak yang solih dan solihah agar kalian lebih mudah paham. Pertama yaitu produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Contoh kegiatan produksi barang antara lain bercocok tanam serta memanen, membuat sepatu, dan merakit kendaraan. Sedangkan contoh kegiatan produksi jasa antara lain merancang bangunan, mengajar, dan mengobati orang sakit. Selanjutnya adalah distribusi. Distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi barang maupun jasa dilakukan oleh distributor. Ada beberapa macam distributor seperti agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Contoh kegiatan distribusi antara lain menyalurkan air mineral kemasan, menjual kebutuhan pokok, atau mengantarkan produsen jasa kepada orang yang membutuhkan. Dan selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi barang dan jasa ini dilakukan oleh konsumen. Contoh kegiatan konsumsi antara lain adalah makan dan minum, menggunakan telepon, dan menggunakan pakaian. Selanjutnya, perhatikan contoh-contoh skema kegiatan ekonomi berikut ini. Perhatikan skema kegiatan ekonomi berikut. Petani teh, pabrik teh masuk kegiatan produksi. Distributor teh, pedagang teh masuk kegiatan distribusi. Dan orang yang menyeduh teh masuk kegiatan konsumsi. Ayo, simaklah kegiatan ekonomi tentang aktivitas jual beli ikan berikut ini. Aktivitas jual beli ikan. Ikan adalah makanan bergizi dan berprotein tinggi. Bagaimanakah proses ikan di laut hingga tersaji di meja kita? Proses awal adalah kegiatan produksi. Seperti nelayan menangkap ikan di laut. Kemudian, nelayan membawa ikan ke pelelangan ikan. Nah, mengantar ikan memperjualbelikan ikan disebut kegiatan distribusi. Ikan dijual ke pasar dan dikirim ke pabrik pengolahan ikan. Juga disebut kegiatan produksi. Selanjutnya, bagaimana agar kita konsumsi? Yaitu ikan diolah menjadi lauk untuk dihidangkan. Ikan yang kita konsumsi itu melewati beberapa tahap ya, seperti tahap produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Selanjutnya adalah kegiatan ekonomi pada proses penjualan sayuran. Perhatikan skema kegiatan sayur kangkung berikut. Kangkung ditanam dan dirawat oleh petani. Kangkung yang sudah siap panen akan dipanen oleh petani. Nah, kegiatan gambar 1 dan 2 disebut kegiatan produksi.
Gambar 3, kangkung siap diantarkan ke pasar-pasar. Ini adalah kegiatan distribusi. Nah, di gambar 4, kangkung dijual kepada pembeli. Itu juga termasuk kegiatan distribusi. Dan ke gambar nomor 5, kangkung yang telah dibeli dapat dimasak dan dikonsumsi. Ini adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi pembuatan kertas. Perhatikan skema pembuatan kertas berikut. 1. Kayu dikupas kulitnya dan dipotong kecil. 2. Potongan kayu dicampur bahan kimia menjadi pulp atau bubur. Yang ketiga, pulp diberi pemutih supaya kertas menjadi warna putih. Dan kemudian yang keempat, pulp masuk ke dalam mesin pembuat kertas. Yang kelima, kandungan air dalam pulp dihilangkan dengan mesin pres. Yang terakhir, kertas dicetak untuk menghasilkan kertas dengan ketebalan tertentu. Yang ketujuh, kertas yang sudah jadi digulung dan siap digunakan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Gambar pertama, sawah dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Gambar kedua, sawah ditanami tanaman padi. Gambar ketiga, padi dipanen oleh petani. Gambar keempat, petani menjemur padi. Gambar kelima, beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Gambar keenam, nasi siap dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras yaitu sebagai berikut. 1. Produksi terdiri dari membajak sawah, menanam padi, memanen, dan menjemur padi. Yang kedua, distribusi terdiri dari mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Yang ketiga, konsumsi. Beras dibeli oleh konsumen untuk dimasak. Sekarang, coba kalian buat skema kegiatan ekonomi dalam proses menjual ayam goreng. Ayam goreng banyak dijual di sekitar kita karena sangat menguntungkan hasilnya. Gambarlah skema tersebut secara sederhana. Peranlah seolah-olah kalian sebagai pengusaha ayam goreng ya. Kerjakan di buku BDR kalian. Kemudian jangan lupa di-upload di Google Classroom. Alhamdulillah, sampai di sini dulu ya belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.